apa yang dimaksud dengan akar dosa? Yang kedua, bagaimana cara menyingkirkan akar dosa itu? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, pertanyaan yang sangat singkat tetapi pertanyaan yang sangat penting. Alkitab sejauh ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, karena ini pertanyaannya dalam bahasa Indonesia mengenai akar dosa. Alkitab tidak memuat istilah akar dosa. Tidak ada istilah akar dosa. Yang ada adalah dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Boleh tolong baca Jeff atau Stephen? 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10 Pendeta ya. Ya. Sebentar. Ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian Pendeta. Ya. Terima kasih. Walaupun tidak ada kata akar dosa, tapi ada perkataan atau istilah akar kejahatan, bahkan akar segala kejahatan. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Hanya kita perlu melihat bahwa kata akar ini kan menggunakan istilah agriculture, artinya tanaman. Ya, ada akarnya. Namun tidak pernah akan ada akar kalau tidak ada benih. Benih lebih dulu ada, baru kemudian akar. Ya, sebelum ada akar, benih akan ditaburkan terlebih dahulu. Lalu benih itu bertumbuh ke atas dan ke bawah. Yang ke atas adalah pohon yang kelihatan, yang ke bawah adalah akarnya. Ya. Fungsi benih itu kini digantikan oleh akar, ya, yang fungsinya adalah untuk mencari makanan. Ini yang menentukan buahnya. Ada perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-13, yaitu tentang 4 jenis tanah, di mana ada seorang penabur keluar untuk menabur, lalu kemudian benih yang dilemparkannya itu jatuh kepada 4 jenis tanah yang berbeda: tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang berduri, lalu kemudian tanah yang baik. Yang bisa berakar hanyalah kalau dia jatuh ke tanah yang baik. Tanah yang baik itu menggambarkan hati manusia yang siap untuk ditanami dengan benih tersebut. Nah, supaya kita mempunyai akar yang baik dan bukan akar kejahatan, maka biarlah yang kita terima adalah benih yang baik, yaitu benih firman Tuhan. Mari kita perdalam mempelajari firman Tuhan secara teratur, maka benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berakar sehingga bukan tumbuhan yang lain. Dalam konteks Matius pasal yang ke-13 ada perumpamaan yang lain, yaitu lalang dan gandum. Biarlah benih yang tumbuh dalam hati kita adalah benih gandum, bukan benih lalang. Karena gandum untuk dipanen dan disimpan, gandum adalah untuk dipanen dan disimpan, sementara lalang akan dicabut, dipotong, dan kemudian dibakar. Jadi marilah kita perhatikan sebelum berbicara tentang akar, kita berbicara tentang benih, yaitu firman Tuhan, agar boleh bertumbuh dan berakar. Bahkan menurut Yohanes pasal yang ke-15, maka itu akan mengeluarkan banyak buah. Terima kasih banyak.